saya akan membahas mengenai definisi dari audit SDM. Audit SDM adalah proses sistematis melalui efektivitas fungsi SDM dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Audit ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai aspek fungsi SDM seperti perencanaan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Kemudian kedua, tujuan audit SDM. Tujuan audit SDM adalah untuk meningkatkan efektivitas fungsi SDM, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam fungsi SDM untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian menghilangkan resiko, mengidentifikasi dan mengurangi resiko yang terkait dengan fungsi SDM seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, kurangnya kompetensi karyawan, atau ketidakpuasan karyawan. Kemudian meningkatkan kepatuhan, memastikan bahwa fungsi SDM sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik internal maupun internal. Meningkatkan kinerja organisasi, dan memastikan fungsi SDM mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya yaitu pendekatan audit. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam audit SDM, yaitu yang pertama pendekatan komprehensif. Pendekatan ini menilai semua aspek fungsi SDM, mulai dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan kompensasi hingga penilaian kinerja. Yang kedua yaitu pendekatan berfokus. Pendekatan ini memfokuskan audit pada area tertentu dari fungsi SDM seperti penilaian kinerja, pengembangan. Selanjutnya yaitu pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini mengidentifikasi risiko-risiko terkait dengan fungsi SDM dan kemudian menfokuskan audit pada area yang paling berisiko. Oke, baik. Selanjutnya ini peralatan riset untuk audit SDM. Nah, ada beberapa peralatan riset yang umum digunakan dalam audit SDM. Yang pertama ada kuesioner. Nah, kuesioner itu digunakan untuk mengumpulkan data dari karyawan, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya tentang berbagai aspek fungsi SDM. Nah, kemudian selanjutnya yakni wawancara. Nah, wawancara itu digunakan untuk menggali informasi lebih dalam tentang isu-isu yang diidentifikasi melalui kuesioner atau observasi. Nah, kemudian yang ketiga yakni observasi. Nah, observasi itu digunakan untuk mengamati langsung proses dan kegiatan yang terkait dengan fungsi SDM. Kemudian selanjutnya ini analisis dokumen. Nah, analisis dokumen itu digunakan untuk memeriksa dokumen-dokumen yang relevan dengan fungsi SDM seperti kebijakan, prosedur, dan laporan. Kemudian yang terakhir yakni analisis data. Nah, analisis data itu digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti kuesioner, wawancara, dan observasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan audit SDM. Dalam pelaksanaan audit SDM umumnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu satu perencanaan seperti menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit, dan yang kedua yaitu pengumpulan data seperti mengumpulkan data melalui berbagai metode riset yang telah dipilih. Yang ketiga yaitu analisis data, seperti menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi isu dan peluang. Dan yang keempat yaitu pelaporan, seperti menyusun laporan hasil audit yang berisi temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut, seperti menerapkan rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit dan memantau efektivitasnya. Baik, selanjutnya peran auditor SDM. Auditor SDM memiliki peran penting dalam pelaksanaan audit SDM. Mereka bertanggung jawab untuk yang pertama merencanakan dan melaksanakan audit seperti menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit, serta mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua menyusun laporan audit, menyusun laporan yang berisi temuan, rekomendasi, dan rencana tidak lanjut. Yang ketiga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas fungsi SDM. Yang terakhir yaitu memantau tidak lanjut, memantau implementasi rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit.
Selanjutnya yaitu kriteria audit SDM. Kriteria audit SDM ini digunakan untuk menilai efektivitas fungsi SDM. Kriteria ini dapat berasal dari yang pertama standar internal atau kebijakan dan prosedur internal organisasi. Kemudian yang kedua standar eksternal atau peraturan perundang-undangan, standar industri atau best practice. Ketiga, tujuan organisasi, yaitu tujuan strategis dan operasional organisasi. Membahas contoh audit SDM. Ada beberapa contoh audit SDM dapat dilakukan pada area-area seperti yang pertama itu penilaian kinerja, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga itu sistem kompensasi, dan yang terakhir itu manajemen talenta. Kemudian yaitu tantangan dalam audit SDM. Tantangan dalam audit SDM dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari manajemen, dan kurangnya keahlian auditor. Nah, untuk yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya baik finansial maupun manusia dapat mempengaruhi pelaksanaan audit SDM yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari manajemen. Nah, ini juga dapat mempengaruhi pelaksanaan audit SDM, terutama dalam akses data dan pelaksanaan rekomendasi. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya keahlian auditor. Ini juga dapat mempengaruhi atau dapat menghambat pelaksanaan audit SDM yang berkualitas. Tren audit SDM. Tren audit SDM ini meliputi tentang peningkatan pada risiko yang terkait dengan fungsi SDM, terus penggunaan teknologi seperti software audit dan analisis data semakin meningkatkan dalam pelaksanaan audit SDM, dan peningkatan peran auditor internal dalam SDM semakin penting untuk memastikan efektivitas fungsi SDM-nya.